Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat dan siswa-siswi di Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang bisa dikenal dengan nama G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta atau merebut pemerintahan yang sah secara paksa serta dengan upaya kekerasan. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis dan menghapus Pancasila. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan pengawal Presiden Soekarno yang disebut Cakrabirawa yang dipimpin oleh AD Letkol Untung dimanfaatkan oleh PKI. Pasukan Cakrabirawa diperintahkan untuk menangkap sejumlah jenderal dalam keadaan hidup maupun mati. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju daerah di Jakarta, Lubang Buaya. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini antara lain: yang pertama, Letjen TNI Ahmad Yani yang merupakan Menteri Panglima Angkatan Darat, Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Yang kedua, Maijen TNI Raden Suprapto yang merupakan Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat Bidang Administrasi. Yang ketiga, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono yang merupakan Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat Bidang Perencanaan dan Pembinaan. Yang keempat, Maijen TNI Siswondo Parman yang merupakan Asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat Bidang Intelijen. Yang kelima, Birjen TNI Donald Ishak Panjaitan yang merupakan Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat Bidang Logistik. Yang keenam, Birjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo yang merupakan Inspektur Kehakiman. Auditor Jenderal Angkatan Darat, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama. Selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia Letu Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke dalam sebuah sumur atau lubang di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965. Selain itu, beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban, antara lain 1. Bribka Karel Satswitubun yang merupakan pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II DRJ Leimena. Yang kedua, Kolonel Katamso Darmo Kusumo yang merupakan Komandan Korem 072 Pamungkas, Yogyakarta. Yang ketiga, Letkol Sugiono Mangunwiyoto yang merupakan Kepala Staf Korem 072 Pamungkas, Yogyakarta. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI.
Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya ditangkap, termasuk D.N. Aidit, ketua PKI. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Demikian tadi adalah ulasan singkat peristiwa G30 SPKI. Tentunya masih banyak hal yang masih perlu kita pelajari dari sejarah bangsa kita. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari setiap peristiwa serta kejadian, agar kita lebih dapat mawas diri dan berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan karunia-Nya, melimpahkan kebahagiaan dan kedamaian untuk negara kita tercinta, Republik Indonesia.